Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kakinanti, inilah Jateng terkini. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak pagar tembok kantor BMKG di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Akibat insiden tersebut, pagar kantor BMKG jebol, sementara mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian depan. Mobil Terios dengan nomor polisi E1172MG ini ditumpangi oleh 3 orang penumpang. Mobil tersebut melaju dari Cirebon dengan kecepatan tinggi menuju Kota Tegal pada hari Minggu sekira pukul 6 pagi. Diduga mengantuk, sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya saat mengikuti mobil temannya yang berada di depannya. Mobil pun oleng dan menabrak pagar tembok kantor BMKG hingga roboh. Mobil ini kemudian terguling hingga masuk ke halaman kantor BMKG Kota Tegal di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat. Akibat insiden ini, mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Ceritanya dari sana, supirnya ngantuk. Pas arah ke sini mau ngejar temannya, pas kaget melihat ternyata belokan, kaget telat akhirnya masuk. Nabrak dinding. Tidak ada korban dalam insiden ini. 3 penumpang kendaraan minibus hanya mengalami luka lebam akibat benturan, dan kasus kecelakaan tunggal ini kini tengah ditangani oleh petugas Satlantas Polres Tegal Kota. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Aparat Polrestabes Kota Semarang mengungkap komplotan pembobol uang nasabah yang berjumlah 6 orang dengan modus memalsukan dokumen. Dari 5 bank yang ada di Kota Semarang tersebut, komplotan ini berhasil membawa uang nasabah mencapai 1,7 miliar rupiah. Inilah ketiga pelaku pembobol uang milik nasabah bank di Kota Semarang yang dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolrestabes Kota Semarang. Ketiga pelaku pembobol yang merupakan warga Medan bernama Hairun Fahrin, 28 tahun, Kiki Handayani, 25 tahun, dan Windari, 23 tahun. Sementara 3 pelaku lain yaitu Muhammad Andri, Randy Saputra, dan Taufik Ramdana tidak dapat dihadirkan lantaran dinyatakan reaktif COVID-19. Komplotan ini berhasil ditangkap di wilayah Surakarta, berawal dari laporan pihak bank yang menjadi sasaran pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini memiliki peran masing-masing, mulai dari perencanaan aksi, memalsukan dokumen milik nasabah, hingga melakukan penarikan tunai di bank yang menjadi sasaran. Dari aksinya di 5 bank di Kota Semarang sejak tanggal 17 Februari lalu, dengan membagi 2 kelompok, para pelaku berhasil menarik tunai uang nasabah sebanyak 1,7 miliar rupiah. Satu nasabah, satu nama, tapi ngambil di 5 bank. Dia pun sebagai modus untuk menghindari kecurigaan dari petugas bank. Harganya sama. Ya. Total ini 1,1 M, kemudian tersangka Taufik kurang lebih 600, jadi 1,7 M. Sekian. Pak, uang itu pengambilnya secara tunai atau tunai karena dia kan sudah dapat ATM, sudah dapat KTP, sudah ada buku tabungan atas nama tersangka yang akan disasar. Sementara itu, menurut pengakuan pelaku, Hairun Fahrin yang pernah bekerja di perbankan mendapatkan data nasabah dari orang dalam bank. Dapat datanya dari mana, Mas? Saya dapat datanya dari pihak orang dalamnya itu sendiri. Sebelumnya punya latar belakang pekerjaan di perbankan atau gimana, Mas? Untuk saya pribadi sebelumnya pernah bekerja di bank, tetapi bukan bank yang sekarang ini saya tuju. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait adanya keterlibatan oknum pegawai bank sesuai dengan keterangan pelaku. Atas perbuatannya kini ke-6 pelaku terancam pasal 263 KUHP dan 480 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda dan sampai jumpa.